Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Solen. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut, di mana pertarungan Hong Yun versus 3 preman pun tak bisa dielakkan. Tentunya sebagai pemilik roh pelindung super, Sindut Hong Yun bisa dengan mudah menjudutkan bule. Sampai kedua rekannya yaitu Tian dan Ekau mengeluarkan combo wombo teknik keenamnya yaitu pisau raksasa. Tapi lagi-lagi Sindut masih bisa mengatasi semua itu, bahkan ia seperti main-main aja ya kan. Yang pada akhirnya kedua preman ini pun malah oleng sendiri. Sontak hal itu membuat bule pun semakin marah dan mencoba memberikan serangannya terus-menerus. Namun sayang Sindut yang sekarang juga tak kalah OP, yang pada akhirnya mereka semua pun menyerah dan meminta ampun. Jelas dengan kemenangan ini Hong Yun pun juga menyatakan kalau masalah mereka juga sudah selesai. Tapi untuk perbuatan bule yang mengganggu para ciwi-ciwi dulu, ia tetap memberikannya sebuah hukuman dengan mengikat mereka di depan gerbang. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sana Tangsan yang melihat perubahan dari Sindut juga sedikit memujinya. Karena memang ia bertarung bukan hanya demi kemenangan saja, melainkan juga tahu tentang cara melindungi. Yang ternyata semenjak turnamen elit kemarin di mana Tangsan mati-matian melindungi Xiaowu, Hong Yun pun menyadari akan kekurangannya saat mengejar para ciwi-ciwi yaitu tentang keseriusan. Waduh. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota Longsing atau di kediamannya klan pertahanan. Di sana kita juga langsung diperkenalkan oleh ketua klan mereka yang bernama Niu Gao sebagai pemilik roh pelindung badak raksasa serta sudah bergelar spirit dolo di level 80-an. Tentunya melihat teman lamanya, ketua Niu ini pun sangatlah senang. Terlebih lagi tetua Tai Tian juga mengenalkan Tai Long sebagai cucunya yang memang cukup berbakat. Selain itu, ketua Niu ini pun awalnya sedikit bertanya-tanya kenapa tetua Tai Tian juga membawa 2 orang lagi. Sampai pada akhirnya Tangsan pun mengenalkan dirinya sebagai anak dari Tang Hao. Sontak hal itu membuat ketua Niu ini pun sangatlah marah dan teringat dengan kejadian pahit di masa lalu, di mana katanya jika bukan karena Tang Hao yang melawan balai roh pelindung, keempat klan atribut mereka tak akan berakhir seperti ini. Tetua Tai Tian yang mendengarnya mencoba menenangkan dan mengatakan kalau ia juga sangat membenci klan Hao Tian, tapi Tangsan ini tak ada hubungannya sama sekali. Namun sayang berbeda dengan ketua Niu, ia tetap saja tak terima dan malah langsung mengusir mereka semua. Alhasil karena sudah tidak diterima, tetua Tai Tian pun beneran berniat untuk segera pergi. Untungnya di saat itu juga lah Tangsan pun mengatasi masalah ini, di mana ia dengan tulus mewakili ayahnya untuk meminta maaf dan menjelaskan tujuannya datang ke sini yaitu untuk mencari cara dalam menebus kesalahan yang pernah dibuat oleh ayahnya. Dan oleh karena itulah ia berharap agar ketua Niu mengizinkannya untuk hadir dalam pertemuan yang kali ini. Sayangnya ketua Niu ini benar-benar sudah tak peduli, karena katanya bocah ingusan seperti Tangsan malah sok-sokan ingin menebus kesalahan. Terlebih lagi pada saat Tang Hao menyerang balai roh pelindung dulu, ia sama sekali tak pernah memikirkan mereka. Oleh sebab itulah untuk yang kali ini ia sampai mengeluarkan tekanannya dan mengusir mereka pergi. Tapi jelas Tangsan tak menyerah begitu saja, di mana dengan medan dewa pembunuhnya ia bisa menahan tekanan tersebut. Sontak hal itu membuat ketua Niu ini pun cukuplah kagum, yang pada akhirnya mereka pun membuat kesepakatan, di mana jika Tangsan bisa bertahan dari serangannya dalam waktu 5 menit, maka ia tak hanya akan mengizinkannya untuk tetap di sini, melainkan dendamnya dengan Tang Hao juga akan ia lupakan.
Alhasil dengan senang hati Tang San pun menyetujui tantangan itu. Bahkan tetua Taitian ia pun juga sangatlah pede kalau ketuanya pasti menang. Karena memang based on data Tang San ini jauh lebih berbakat dari Tang Hao muda. Di sana demi mempersingkat waktu, pertarungan mereka ini cukuplah simpel. Di mana Ndut membentuk sebuah lingkaran api sebagai pembatasnya dan mereka akan bertarung di dalam lingkaran tersebut. Tentunya mereka bebas menggunakan roh pelindung, tapi tidak dengan sebuah teknik roh. Jelas jika dalam waktu 5 menit Tang San masih berada di dalam lingkarannya, maka ia akan menjadi pemenangnya. Sontak ketua Niu sendiri juga tak keberatan sama sekali dan pertandingan mereka pun langsung dimulai. Di sana sebagai ketua dari klan Tang San langsung menunjukkan kapabilitasnya dengan mengeluarkan evolusi dari medan dewa pembunuh yang bisa ia rubah menjadi sebuah serangan. Tapi tentunya ketua Niu juga tak mau dipermalukan begitu saja dan mencoba untuk tarung serius. Namun lagi-lagi Tang San menunjukkan eksistensinya. Di mana untuk yang kali ini ia mengeluarkan hasil latihannya kemarin, yaitu menggabungkan pikiran serta kekuatannya untuk mengeluarkan sebuah bayangan palu tanpa menggunakan palu Hautian. Ketua Niu yang melihatnya ia juga cukuplah panik, bahkan ia sampai mengeluarkan roh pelindungnya. Tapi sayang ketika ia melihat gerakan dari Tang San yang memang mirip seperti Tang Hao, ia pun langsung dibuat diam dan pada akhirnya malah berhasil dikeluarkan dari arena. Alhasil ketua Niu sendiri ia pun sampai mengakui kekalahannya. Jelas sesuai dengan janjinya ia akan membiarkan Tang San untuk tetap di sini dan dendamnya dengan ayahnya juga sudah tak ada lagi. Tentu sebagai teman tetua Taitian yang melihat sohibnya dikalahkan oleh seorang bocah, ia pun juga langsung tertawa tipis. Kemudian barulah ia pun menjelaskan kalau ia dan ketua Tang San ini sedang mempersiapkan pembangunan untuk kelentangnya. Jelas ia pun berharap agar ketua Niu mau bergabung dengan mereka. Sayangnya karena masalah dari klan Hautian dulu, ia pun sampai trauma dan sulit untuk mempercayai seseorang. Sampai tetua Taitian pun menjelaskan alasan kenapa ia mau bergabung dengan klan Tang. Karena memang ia sendiri mengagumi bakat dari Lord kita. Terlebih lagi turnamen elit 5 tahun yang lalu yang katanya merupakan turnamen terseru dalam 10 tahun terakhir. Tang San dan kawan-kawan lah yang mengalahkan generasi emas dari Balai Roh Pelindung dan menyabet gelar juaranya. Namun di tengah-tengah obrolan mereka itu, tiba-tiba anaknya menghampiri dan melaporkan kalau klan Perisai Gajah juga sudah datang ke klan mereka. Yang ternyata seseorang yang diutus oleh Balai Roh Pelindung itu adalah klan Perisai Gajah. Di sana Huyan Zhen dan beberapa pasukan kuatnya langsung mengatakan tujuan mereka datang ke sini. Tentu karena tahun depan Balai Roh Pelindung akan memilih kembali 7 klan utama. Jadi ia ingin klan Perisai Gajahnya ini menjadi 3 besar dari 7 klan utama. Dan oleh karena itulah ia datang ke sini untuk mengajak klan pertahanan bergabung dengan klannya. Jelas ia sendiri sampai menjanjikan selama ketua Niu mau, maka posisi wakil ketua dari klan Perisai Gajah akan jatuh ke tangannya. Sayangnya ketua Niu langsung menolak tawaran itu karena memang ia sendiri tak mau menjadi budak dari Balai Roh Pelindung. Terlebih lagi meskipun klan Hautian bersalah kepada mereka, tapi tak bisa dipungkiri keempat klan atribut tunggal ini berkembangnya karena bantuan dari klan Hautian. Dan oleh karena itulah ia lebih memilih mati dengan prinsip sendiri daripada mati memalukan. Wede. Sontak Huyan Zhen yang melihat undangannya ditolak mentah-mentah juga sangatlah marah. Bahkan ia dan pasukannya sampai memberikan tekanan yang luar biasa. Tapi lagi-lagi ia lupa bahwa di sana juga ada tetua Taitian dan para monster Shrek, yang dimana tekanan mereka itu bukanlah apa-apa dan bisa dicounter dengan mudah. Di sana ketua Niu juga sedikit menyinggungnya karena memang jika ingin melawan klannya ini maka Huyan Zhen harus membawa lebih banyak pasukan lagi. Alhasil dengan perasaan yang kesal, Huyan Zhen pun mau tak mau memutuskan untuk segera pergi. Tentunya ketua Niu sendiri ia juga sangatlah kesal dengan tindakan dari Balai Roh Pelindung yang katanya sudah keterlaluan. Sontak Tang San yang melihat semuanya, ia pun langsung memanfaatkan situasi dan mengatakan kalau saat ini Balai Roh Pelindung sedang mencoba untuk mengancam. Jelas jika pemilihan 7 klan utama nanti sudah selesai, ke-7 klannya ini pasti akan dikendalikan semua oleh Balai Roh Pelindung.
Tak hanya itu, di saat seperti inilah Balero Pelindung hanya akan tertawa tipis. Karena memang di saat para klan sedang memperebutkan posisi dari 7 klan utama, satu-satunya yang dirugikan hanyalah 2 kekaisaran dan itulah rencana dari pemimpin Suci Bibidong. Tapi berdirinya klan Tangnya ini juga bukanlah sekedar pelengkap belaka karena memang sebagai ketua Tangsan sudah mempersiapkan semuanya termasuk senjata rahasia. Di sana klan pertahanan yang katanya memiliki bangunan yang sangat kuat langsung bisa ditembus hanya dengan menggunakan senjata crossbow milik Tangsan. Tentunya Tangsan hanya bilang jika mereka bisa memproduksinya secara massal, maka bukanlah hal mustahil untuk melawan Balero Pelindung. Yang pada akhirnya dengan penuh ketulusan, Tangsan pun meminta agar klan pertahanan mau bergabung dengan klan Tangmennya. Jelas ia sebagai ketua hanya bisa menjanjikan kalau klan Tangnya ini tak akan diambil alih oleh klan Hautian. Alhasil dengan melihat kemampuan, cara berpikir dan janji yang sudah dikeluarkan oleh Tangsan, terlebih lagi ditambah dengan bujukan dari tetua Taitian yang memang merupakan teman lamanya, ketua Niu ini pun akhirnya luluh dan bersedia untuk bergabung dengan klan Tangnya. Jelas dengan begini klan Tangmen pun menambah lagi kekuatannya, ya kan? Wede. Di sana ia bahkan mengatakan jika memang klan Tang ini memiliki masa depan yang cerah, mereka juga bisa mengajak klan kelincahan dan juga klan penghancuran. Tapi meskipun begitu, mereka berniat mengadakan sedikit pesta dulu untuk merayakan penggabungannya ini. Namun baru saja memulai pesta, seketika pasukan dari klan kelincahannya juga akhirnya sampai di kediamannya. Jadi inilah ketua dari klan kelincahan yang bernama Bai He. Dijelaskan ia memiliki roh pelindung burung putih di level 80-an. Tak hanya dia, di sana juga ada cucu cantiknya yang bernama Bai Chen Xiang, atau kita panggil sebagai Chen Chen aja, ya kan? Tentunya Sindut yang melihat kecantikannya, ia pun langsung terpesona. Kemudian di dalam ketua Niu pun menceritakan sedikit kalau barusan Balero Pelindung sudah mengutus Hu Yanzhen untuk mengajaknya bergabung dengan klannya. Tapi jelas ia langsung menolaknya. Namun demi menghindari balasan dari mereka, ia memutuskan memindahkan klannya ke kota Tiando dan bergabung dengan rekan barunya ini. Tentunya mulai sekarang takutnya mereka tak akan bisa lagi membantu klan kelincahannya. Sontak ketua Bai sendiri awalnya juga cukuplah sedih karena nyatanya jika dalam beberapa tahun terakhir klan pertahanan tidak membantunya, klan mereka pasti sudah lama musnah. Sementara tetua Taitian sendiri, ia pun langsung mengenalkan Tangsan sebagai jenius di bidang penempaan, di mana Tangsan bisa menciptakan beberapa senjata rahasia yang mungkin cocok untuk klannya. Jelas meskipun terlihat seperti senjata kecil, tapi ratusan barang inilah yang membantu klan Pagoda selamat dari kemusnahan. Bahkan dinding pertahanannya aja bisa ditembus oleh senjata crossbow yang satu ini. Sontak ketua Bai sendiri, ia pun langsung tertarik dan ingin membelinya sebanyak 200 biji. Di sana Tangsan bilang kalau harga untuk satu barangnya adalah 120 koin emas. Alhasil mereka yang mendengarnya sangatlah kaget dan beranggapan kalau Tangsan ingin merampok. Terlebih lagi ia sendiri juga hanya memiliki 100 koin emas saja. Tapi sayangnya modal dalam membuat senjata itu memang sangatlah banyak. Tapi pada akhirnya karena Tangsan memang ingin menjalin hubungan yang baik, ia pun bersedia memberikan satu senjatanya itu dengan cuma-cuma sebagai bentuk pertemuan mereka. Namun tanpa diduga kakek Bai malah menolak karena memang hadiah tanpa jasa tak bisa ia terima. Sampai Tangsan pun menantang cucunya yaitu Chen Chen untuk bertanding dalam hal kecepatan. Di mana jika Chen Chen bisa menang, maka ketua Bai akan mendapatkan senjatanya dengan gratis. Tapi jika ia kalah, maka ia harus membayar 100 koin emasnya itu untuk satu senjata ini. Mereka berdua pun menyetujui. Jadi peraturannya, selama Chen Chen bisa menyentuh tubuhnya dalam waktu 1 batang dupa, maka ia akan dinyatakan menang. Di sana sebelum bertanding, kedua tetua dari klan Tang juga menjelaskan soal klan barunya ini, di mana Tangsan mendirikannya untuk melawan Balero Pelindung. Bahkan setelah melihat kekuatan dari Tangsan, mereka berdua juga sudah secara resmi bergabung dengan klan Tang. Sementara di pertarungan, awalnya Tangsan tetap dibuat kaget dengan kecepatan milik Chen Chen. Namun jelas sebagai ketua dari klan Tang, Tangsan lagi-lagi menunjukkan kapabilitasnya dan bisa menghindari sentuhan-sentuhan manja dari musuhnya.
Sampai Chen Chen pun mengeluarkan roh pelindung burung putihnya yang memang dikenal sebagai tipe burung tercepat. Tentunya dengan bantuan roh pelindung, awalnya Chen Chen bisa membuat Tang San sedikit panik karena memang ia mengeluarkan teknik 1000 bayangan. Tapi untungnya Tang San masih memiliki tulang roh peninggalan ibunya kemarin yang memang bisa meningkatkan kecepatannya. Alhasil tak terasa satu batang dupa pun sudah habis dan Chen Chen ia malah tak bisa menyentuh Tang San sama sekali yang membuat Baginda Tang San lah yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Di sana Chen Chen yang memang memiliki temperamen seperti Guru Erlong, awalnya ia tak terima dengan kekalahannya. Bahkan melihat endut yang sedikit menggodanya langsung terkena teknik pijakan, ya kan? Waduh. Sementara ketua Bai sendiri, ia juga dengan senang hati mengakui kekalahannya dan memuji kehebatan Tang San. Berbeda dengan klannya ini yang memang jika dibandingkan dengan 4 klan atribut yang lain, mereka sangatlah tidak berguna. Tapi Tang San yang memang melihat value dari klan kelincahan, kali ini ia pun menantang ketua Bai lah untuk bertanding. Di mana jika ketua Bai kalah, maka ia harus bergabung dengan klan Tangnya. Dengan begitu, Tang San tak hanya akan memberikan banyak senjata rahasia, melainkan keperluan apapun pasti akan ia penuhi. Sontak tetua Niu yang mendengarnya, ia pun sedikit mengingatkan ketua klannya itu, di mana anak muda dengan kepercayaan diri memang sangatlah bagus. Tapi jika sudah terlalu percaya diri, takutnya akan menjadi bumerang untuk diri sendiri. Jelas ia mengatakan kalau dari segi kecepatan kakek Bai ini tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Tapi jelas this is Baginda Tang San. Bahkan di sana ia mengatakan jika ialah yang kalah, maka ia akan memberikan satu set senjata rahasianya dengan tipe yang berbeda-beda. Alhasil melihat kepedean Tang San yang sangat tinggi, ketua Bai pun tak keberatan sama sekali. Tentunya peraturannya masih sama seperti tadi, bedanya mereka akan bertanding di arena luar. Di sana tanpa basa-basi lagi, Master Roh dengan kecepatan yang super cepat versus Tang San sang jenius langka pun tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas Tang San sendiri bahkan langsung dibuat kaget dengan kecepatan dari ketua Bai. Tapi alasan kenapa Tang San sangatlah pede karena memang ia bisa menggunakan semua tekniknya Xiaowu termasuk teknik teleportasi. Alhasil melihat musuh yang bukanlah ecek-ecek, ketua Bai pun juga langsung bertanding serius dari awal dan mengeluarkan roh pelindungnya. Namun ternyata semenjak kekuatan Tang San naik kemarin, ia bisa menggunakan teknik teleportasinya tanpa menghabiskan kekuatan roh sedikit pun. Yang pada akhirnya pertandingan mereka ini pun menjadi semakin seru. Terlebih lagi Tang San sampai mengatakan meskipun teknik mata iblis ungu dan kekuatan spiritualnya sudah mencapai puncak, tapi ia hanya bisa melihat bayangan dari ketua Bai saja. Sementara ketua Bai sendiri kali ini ia bahkan mengeluarkan teknik roh ketujuhnya yaitu wujud roh pelindung. Dijelaskan teknik wujud roh pelindung miliknya ini berbeda dengan wujud roh pelindung pada umumnya, di mana tubuh ketua Bai malah mengecil karena memang ia menekan paksa kekuatan rohnya untuk menghasilkan kecepatan yang maksimal. Di sana karena ia sudah mengeluarkan teknik ini, jadi ia juga memperbolehkan Tang San untuk menunjukkan kekuatan dari senjata rahasianya. Yang pada akhirnya pertarungan mereka pun kembali dilanjutkan. Tentunya Tang San juga bertarung habis-habisan, di mana tak hanya mengeluarkan senjata rahasia, tapi semua medannya juga ia keluarkan untuk melihat pergerakan musuh. Sampai tanpa diduga Tang San bisa memaksa ketua Bai mengeluarkan teknik roh ke-8-nya yaitu hujan burung bayangan. Dijelaskan teknik tersebut menghasilkan 7 burung kecil yang salah satunya adalah tubuh asli dari ketua Bai itu sendiri. Tapi meskipun begitu, Tang San tetap berusaha mati-matian untuk menghindari burung-burung tersebut agar ia tidak tersentuh. Di sana Chen Chen bahkan dibuat kaget karena katanya Master dulu aja tak bisa mengimbangi kecepatan dari kakeknya. Namun Tang San yang hanyalah seorang bocah malah bisa mengimbanginya. Jelas Hong Yun yang mendengarnya ia pun sangat memuji ketuanya itu, yang membuat mereka berdua pun malah berdebat.
Sampai di arena, Tang San sendiri mengeluarkan senjata rahasia memantulnya agar ia bisa menemukan tubuh asli dari Ketua Bai. Sayangnya di antara beberapa burung tersebut, Tang San tak bisa menemukan tubuh aslinya, yang membuat senjatanya malah memantul ke arah dari Chen Chen. Sontak hal itu membuat semua pun benar-benar sangatlah panik. Tapi untungnya Sindut Hong Yun pun bergerak cepat dan langsung melindungi Chen Chen sehingga senjata tersebut hanya mengenai rambutnya saja. Widih. Jelas Ketua Bai yang melihatnya benar-benar sangatlah marah. Bahkan dengan teknik 1000 bayangan ia langsung berniat menangkap Tang San. Yang tanpa diduga ketika itu juga tubuh Tang San mengeluarkan cincin merah yang menandakan kalau jiwa dari Xiaowu pun sudah membantunya. Terlihat Tang San bahkan tak bisa disentuh sama sekali atau seperti tembus pandang. Di sana Tang San sendiri juga cukuplah kaget karena memang ia tak melakukan apa-apa. Tapi hal ini juga lah membuat Tang San pun percaya kalau jiwa Xiaowu benar-benar selalu ada di sisinya. Yang pada akhirnya setelah itu Tang San pun mengakui kekalahannya. Dijelaskan teknik keenamnya ini adalah kehampaan yang bisa menahan semua serangan fisik dan melemahkan serangan energi. Tapi kenapa ia menyerah? Karena menurutnya dengan tekniknya tadi pertarungannya menjadi tidaklah adil. Ketua Bai yang mendengarnya tanpa diduga ia juga mengaku kalah karena memang ia sudah mengeluarkan teknik kedelapannya. Alhasil karena mereka berdua sama-sama mengaku kalah, jadi Ketua Niu pun mengatakan anggap saja pertarungan mereka tadi adalah awal dari sebuah pertemanan. Tentunya untuk masalah bergabung dengan klan Tang, dua tetua ini mencoba untuk membujuk Ketua Bai dengan menceritakan semua tentang Tang San. Di sana Ketua Bai sendiri juga tak menyangka kalau Tang San ini adalah anaknya Tang Hao. Tapi yang perlu digarisbawahi, klan kelincahannya ini selalu dibantu oleh klan penghancuran. Dan oleh karena itulah Tang San harus bisa membujuk klan penghancuran terlebih dulu. Tentu jika ia berhasil, maka secara otomatis klan kelincahannya akan ikut bergabung juga. Tapi Tang San juga harus ingat kalau ketua dari klan penghancuran yang mereka sebut sebagai kambing gunung itu tak mudah untuk dibujuk karena memang pribadinya sendiri sangatlah keras kepala. Namun Tang San yang mendengarnya tetap tak menyerah dan akan berusaha semaksimal mungkin. Karena nyatanya jika ia berhasil maka penggabungan 4 klan atribut otomatis juga akan berhasil. Yang pada akhirnya karena klan penghancuran kemungkinan baru akan datang besok, jadi mereka pun menikmati pesta tipis-tipisnya terlebih dulu. Sampai setelah lama berpesta, Hong Yun pun memutuskan untuk keluar dan bersantai. Yang tanpa diduga Chen Chen juga mengikutinya karena memang ia sendiri ingin meminta maaf kepada Hong Yun atas sikapnya tadi. Sekaligus ia juga ingin berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Alhasil Hong Yun yang sedari awal sudah tertarik kepada Chen Chen, mereka pun mengobrol tipis-tipis. Di sana Chen Chen menceritakan semenjak diserang oleh balai roh pelindung, klan kelincahannya sangatlah menderita. Bahkan kakeknya sampai harus menurunkan harga diri demi kelangsungan hidup klannya. Tentu ia sendiri dengan tekad yang kuat mengatakan kalau suatu hari nanti ia akan menjadi kebanggaan keluarganya dan memperlihatkan kepada dunia kekuatan dari klan kelincahannya. Sontak Hong Yun yang mendengarnya juga sangatlah mensupportnya karena memang Chen Chen ini sama seperti keenam temannya yang lain yang memiliki tujuan yang jelas. Bahkan ia yang awalnya tak memiliki tujuan apapun, setelah melihat teman-temannya yang mati-matian melindungi pasangannya, Sindut sebagai seorang jomblo juga akhirnya memiliki tujuan dan berjanji rela mempertaruhkan segalanya demi orang yang ia cintai. Widih. Tapi melihat kecantikan dari Chen Chen yang memang luar biasa, Sindut malah memanfaatkan situasi untuk menciumnya. Alhasil ia pun langsung tertampol manja, ya kan? Waduh, Nut. Kemudian keesokan harinya Tang San yang sedang berlatih tipis-tipis dihampiri oleh Ketua Bai. Di sana ia yang mengetahui kalau Tang San ini adalah anaknya Tang Hao, akhirnya menceritakan kalau ternyata nenek Tang San itu adalah kakak kandung dari Ketua Bai. Tentunya ia juga mengetahui akan masalah Tang Hao dulu, yang dimana ia bertarung dengan balai roh pelindung itu bukan hanya sekedar karena masalah biasa. Dan oleh karena itulah sebenarnya ia tak pernah menyalahkan Tang Hao sama sekali. Tapi untuk teman-temannya ini termasuk kambing gunung berbeda dengan dirinya.
Di sana kakek Bai juga menceritakan tentang ketua dari klan penghancuran yang katanya adalah yang terkuat di antara mereka semua. Bahkan dari segi kekuatan, pertahanan dan kecepatan itu sendiri doi benar-benar tak terkalahkan. Terlebih lagi ditambah dengan racikan obatnya. Jelas ia hanya mengatakan dari segi kekuatan Tang San mungkin tak akan bisa menang. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk membujuknya hanyalah dengan tanaman obat. Karena memang kambing gunung ini sangat tergila-gila dengan bidang meracik obat. Di sana sebagai kakeknya, ketua Bai bahkan rela memberikan harta pusaka turun-temurun dari klannya yang memang merupakan tanaman obat langka, yaitu ginseng kristal darah naga berusia 5.000 tahunan agar Tang San bisa membujuk klan penghancuran. Awalnya Tang San sampai menolak karena memang tanaman ini benar-benar sangatlah langka. Tapi kakek Bai tetap memberikannya sebagai hadiah pertemuan mereka. Terlebih lagi mulai sekarang masa depan dari klan kelincahannya ada di tangan dari Tang San itu sendiri. Dijelaskan ginseng kristal naga di tangan Tang San ini baru berumur 5.000 tahunan. Tentu masih butuh waktu 5.000 tahun kultivasi lagi agar bisa meningkat ke tingkat 9 dan memenuhi salah satu syarat dari Gorilla Titan untuk membangkitkan Xiaowu. Oleh karena itulah Tang San tak ada niatan untuk memberikannya kepada Xiaowu karena katanya tubuh Xiaowu tak akan bisa menahannya. Tapi di sana tanpa diduga kelinci Xiaowu yang melihatnya seperti menyukai tanaman itu. Bahkan ia malah langsung merebutnya dan memakan tanamannya. Sontak Tang San sendiri awalnya cukuplah panik. Namun seketika tubuhnya pun mengeluarkan cincin merah dan juga bayangan Xiaowu. Yang membuat Tang San pun berpikir kalau tanaman ginseng tadi pasti berguna untuk ayangnya. Yang pada akhirnya karena klan penghancuran juga sudah datang, ia pun kembali menyimpan Xiaowu dan segera pergi ke ruang pertemuannya. Jadi inilah kambing gunung yang mereka bicarakan itu, di mana ia bernama Yang Wudi dengan roh pelindung tombak pemecah jiwa di level 80-an. Tentunya Tang San yang melihatnya karena tanaman ginseng sudah dimakan Xiaowu. Jadi mau tak mau ia pun hanya bisa bertaruh dan akan membujuknya dengan kekuatannya. Tapi sebelum itu senior Wudi sendiri dengan raut yang sangat kesal ia pun menceritakan kalau kemarin klan perisai gajah dari Balai Roh Pelindung mengancam klan penghancurannya. Di mana selama ia tak mau bergabung dengan klan perisai gajah maka klan penghancurannya akan dimusnahkan. Dan oleh karena itulah tujuannya datang ke pertemuan yang kali ini ingin mengajak keempat klan atribut untuk bersatu saja dan membuat klan baru agar mereka bisa melawan Balai Roh Pelindung. Yang secara kebetulan tetua Taitian bilang kalau mereka memiliki pemikiran yang sama. Karena memang mereka bertiga juga sudah membahas soal masalah itu. Sontak ketua Wudi yang mendengarnya ia pun langsung mengatakan semua rencananya. Di mana untuk lokasi klan barunya ini akan berada di Kekaisaran Xinglu. Sayangnya tetua Taitian tak bisa menyetujuinya. Karena memang mereka sudah sepakat untuk menetapkan lokasinya di kota Tiandu atau di kediamannya. Terlebih lagi nama klan barunya ini adalah klan Tang yang diketuai langsung oleh anak muda di sebelahnya yaitu Tang San. Jelas melihat ketuanya hanyalah seorang bocah, ketua Wudi pun awalnya cukup marah dan beranggapan kalau mereka sedang bercanda. Tapi tentu tetua Taitian menjelaskan kalau ini adalah real ya kan. Terlebih lagi Tang San ini adalah putranya Master Hao Tian. Alhasil setelah mendengar itu ketua Wudi pun langsung berniat untuk pergi karena memang ia beranggapan kalau mereka sudah menyerah dengan klan Hao Tian. Tentunya para tetua sendiri mencoba untuk menjelaskan. Sayangnya ketua Wudi yang memang keras kepala tetap memaksa untuk pergi. Karena katanya ia sudah bersumpah kalau klan Hao Tian adalah musuh abadinya. Sampai Tang San sendirilah yang turun tangan. Di sana ia yang memang sudah tahu kepribadian dari ketua Wudi, ia pun langsung menantangnya untuk berduel. Para tetua lain yang melihatnya juga tak bisa apa-apa karena memang hanya dengan cara inilah ketua Wudi bisa ditundukkan. Di sana seperti biasa pertarungannya juga ada taruhannya, di mana mereka akan bertarung secara bebas. Tentunya jika Tang San bisa menang, maka ketua Wudi harus memenuhi satu permintaannya. Sedangkan jika ia kalah, ketua Wudi bebas melakukan apapun kepadanya. Ketua Wudi yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Bahkan ia sampai bilang jika ia kalah jangankan satu permintaan, ratusan permintaan pun akan ia penuhi. Widih.
Jelas tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengeluarkan tombak miliknya. Sedangkan untuk Tang San, selain menunjukkan cincin roh 100.000 tahunnya, untuk yang kali ini spesial, ia juga menunjukkan tulang roh 8 kakinya. Yang pada akhirnya El Clasico, El Matador, El Batagor pun tak bisa dielakkan. Di sana sesuai dengan rumornya, ketua Wudi ini benar-benar sangatlah kuat. Bahkan tak hanya bisa menghancurkan rumput peraknya Tang San, tapi dengan tiki-takanya ia bisa mengcounter banyaknya senjata rahasia termasuk senjata bola pengejar jiwa. Namun meskipun begitu, sebagai ketua klan termuda, Tang San juga tetap menunjukkan kemampuannya yang bisa menghindari semua serangan dari musuhnya. Sampai pada akhirnya ketua Wudi pun bertarung serius dengan mengeluarkan wujud roh pelindung. Sontak semua yang melihatnya cukuplah panik karena takutnya tempatnya ini juga akan ikutan hancur. Sementara Tang San sendiri, ia juga langsung mengeluarkan tombak tiraninya dengan harapan bisa memberikan perlawanan. Sayangnya dengan mudah tombak tersebut dihancurkan termasuk atap dari ruangannya. Alhasil mau tak mau Tang San pun hanya bisa bertaruh dengan menggunakan palu hautian serta teknik keempat Xiaowu yaitu perisai tak tertembus. Di mana ia bahkan rela menahan serangan tombaknya musuh agar ketua Wudi juga menerima serangan dari palu hautian. Terlihat di sana Tang San beneran terkena serangan telak. Bahkan ia sampai tertancap di pintu masuk. Ya lur ya, waduh. Cerita berlanjut di mana setelah terkena serangan telak dari tombaknya ketua Wudi, lagi-lagi jiwa Xiaowu muncul. Bahkan yang kali ini sosok roh Xiaowu beneran keluar dari tubuh Tang San dan menghajar ketua Wudi habis-habisan. Untungnya ketika Xiaowu mau mengeluarkan combo wombo 8 lemparannya, Tang San masih bisa menghentikannya. Yang membuat ketua Wudi pun hanya ia lemparkan keluar saja ya lur ya. Waduh, ini ye kan definisi jangan sakiti ayangku. Sementara para tetua yang lain melihat luka Tang San yang bisa langsung pulih, awalnya mereka pun cukuplah kaget. Yang sudah jelas kemampuan dari tulang roh ibunya kemarin bisa menyembuhkan banyak luka dalam sekejap. Yang pada akhirnya tetua Niu dan tetua Bai pun mencoba mengecek kondisi dari ketua Wudi terlebih dulu. Di sana Xiaowu yang melihatnya, ia malah menunjuk kantong keberuntungan milik Tang San dan rohnya pun langsung menghilang. Sontak Tang San yang menyadari kalau di kantongnya sudah tak ada kelinci Xiaowu, ia pun sangatlah panik. Bahkan ia bergegas kembali ke kamarnya dan hanya mengingatkan kalau nanti malam mereka akan berdiskusi lagi. Kemudian sesampainya di kamar, untungnya kelinci Xiaowu ternyata masih ada yang membuat Tang San pun langsung beristirahat. Sedangkan di luar ketua Wudi pun juga akhirnya sadar. Di sana setelah menerima combo wombo dari Xiaowu tadi, ia bahkan mengakui kekalahannya. Tapi menyadari kalau Tang San juga sudah tertusuk tombak miliknya, ia pun juga cukuplah panik dan berniat memberikannya sebuah obat. Namun untungnya semua mengabarkan kalau Tang San masih baik-baik aja dan lukanya bisa sembuh sendiri. Alhasil ketua Wudi pun juga cukuplah senang dan memutuskan untuk beristirahat. Tentunya dengan hasil dari pertarungan tadi seharusnya klan 4 atribut tunggal akan bersatu lagi. Jelas tetua Bai sendiri ia pun sangatlah senang karena memang cucunya yaitu Tang San benar-benar seorang jenius. Bahkan ia sampai yakin kalau masa depan dari klan Tangnya ini benar-benar sangatlah cerah. Sedangkan Tang San sendiri ia yang awalnya bermimpi akan kebangkitan Xiaowu, tanpa diduga Xiaowu beneran sudah bangkit kembali dan menjadi manusia lagi. Tapi ternyata hanya tubuh Xiaowu lah yang kembali bangkit dan tak ada jiwanya sama sekali. Bahkan Xiaowu tak bisa mengenali Tang San dan juga tak bisa berekspresi ya lur ya. Dijelaskan kalau ini merupakan efek dari tanaman ginseng kemarin. Namun karena tanamannya memang belum di tingkat 9, jadi mereka belum bisa membangkitkan Xiaowu secara penuh dan baru bisa membangkitkan tubuhnya saja. Kemudian Tang San pun mengajaknya untuk berkumpul di ruang pertemuan. Di sana ia juga menjelaskan kepada semuanya kalau Xiaowu ini adalah pasangannya yang masih belum ada jiwanya. Karena memang kemarin ia rela mengorbankan diri hanya demi menyelamatkannya. Setelah itu barulah Tang San pun mengatakan soal satu persyaratan yang akan ia berikan kepada ketua Wudi. Yang dimana Tang San malah memberikannya sebuah tanaman yaitu bunga Wangian Sutra.
Sontak tetua Bai yang melihatnya awalnya cukup kaget dan menanyakan soal tanaman ginseng yang ia berikan kemarin. Sayangnya tanaman tersebut sudah dimakan oleh Xiaowu. Sementara ketua Wudi sendiri melihat Tang San yang mau memberikan tanaman tersebut secara cuma-cuma, tanpa diduga ia sangatlah senang. Bahkan ia sampai mengatakan jika Tang San memberikan tanaman ini dari awal mereka tak perlu sampai bertarung. Seperti yang kita tahu, bunga Buwangian Sutra sendiri fungsinya bisa menghilangkan efek racun di dalam jangkauannya. Di sana ia bilang tanaman ginseng milik tetua Bai memang sangatlah langka. Tapi bunga Buwangian Sutra ini sangatlah berharga untuk dirinya. Apalagi seumur hidup ia selalu mencari bunga tersebut agar ia tak takut lagi keracunan ketika sedang meracik obat. Yang pada akhirnya melihat ketua Wudi yang benar-benar sangatlah senang, mereka pun juga ikutan senang. Terlebih lagi ketua Wudi juga mengatakan mulai sekarang klan penghancurannya sudah resmi bergabung dengan klan Tang mereka. Tentunya besok mereka akan segera berangkat ke kota Tiando atau kediamannya dari klan kekuatan untuk melakukan perombakan pembangunannya. Dijelaskan mereka butuh waktu 3 bulan agar dapat menyelesaikan semua pembangunan untuk klan Tang. Alhasil Tang San dan kawan-kawan pun juga memutuskan untuk kembali dulu ke akademi. Di sana Ndut malah langsung beranggapan selama 3 bulan ini mereka bisa bersantai-santai. Sayangnya sebagai ketua, Tang San pun langsung mengingatkan agar Ndut segera berlatih dan menembus ke level 60. Yang tanpa diduga untuk yang kali ini si Ndut benar-benar sangat semangat. Karena ternyata ia sudah memutuskan untuk mengejar Chen Chen dengan serius. Wede, sikat Ndut. Tapi di sana melihat akademinya yang sangatlah sepi, mereka pun awalnya sedikit bertanya-tanya. Sampai tibalah mereka di arena pertarungan, yang ternyata akademinya kedatangan para sahabat lama yaitu Akademi 4 Elemen. Dijelaskan Akademi 4 Elemen ini sudah bergabung menjadi satu dan Feng Tian juga sudah diangkat menjadi wakil kepala akademinya. Selain itu, setelah drama percintaan di turnamen elit kemarin, ternyata sekarang Nona Wu dan Feng Tian juga sudah resmi pacaran, ya lur ya, wede. Tapi di sana melihat perubahan wajahnya Tang San, awalnya mereka juga tidak mengenalinya dan beranggapan kalau Xiaowu sudah selingkuh. Sampai Tang San sendirilah yang mengenalkan diri dan menjelaskan kalau fisiknya memang mengalami perubahan. Tak lama Rongrong dan Oscar pun juga datang ke arenanya. Tentunya melihat Xiaowu yang sudah kembali ke mode manusia, Rongrong pun sangatlah senang. Meskipun Tang San sendiri juga langsung menjelaskan kalau tubuh Xiaowu masih belum ada jiwanya sama sekali. Kemudian ia pun menanyakan apa tujuan mereka datang ke sini. Yang ternyata semenjak kemenangan mereka di turnamen elit kemarin, Akademi Shrek ini menjadi akademi nomor 1 di Tiando. Bahkan saat ini Akademi Shrek memiliki fasilitas dan tempat yang luas. Oleh karena itulah tujuan mereka ke sini sebenarnya ingin berdiskusi dengan kepala sekolah. Tapi sayangnya karena kepala sekolah tak ada, jadi mereka ingin mengetes kemampuan para monster Shrek terlebih dulu yang memang memegang title juara. Tang San yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Bahkan teman-temannya tak perlu turun tangan, melainkan ia sendiri aja yang akan melawan mereka bertiga. Selain itu, Tang San juga berani bertaruh, di mana jika ia kalah maka mereka bebas melakukan apapun. Tapi jika ia menang maka Feng dan kawan-kawan tak boleh mengganggu akademinya lagi. Sontak melihat Tang San yang over pede, awalnya mereka pun juga sangatlah kesal. Namun karena hal itu jugalah mereka pun langsung menyetujui dan ingin memberikan Tang San pelajaran. Diceritakan trio monster ini rata-rata sudah di level 50 ke atas semua. Dari Nona Wu yang di level 54, Wu Shuang di level 53, dan Feng Tian sudah di level 61 dengan gelar kaisar. Tak hanya itu, diketahui juga selama kurang lebih 5 tahun ini, Nona Wu dan Feng Tian sudah berlatih keras di lembah Jufeng untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara untuk Tang San, mereka pun akhirnya mengetahui kenapa Tang San over PD. Karena memang selain dirinya yang sudah di level 66, Tang San juga menunjukkan cincin merah jiwa Xiaowu-nya yang berumur 100.000 tahun. Tapi jelas sebagai pembuat masalah, mereka tak gentar sama sekali dan tetap mencoba untuk mengeluarkan combo-wombonya. Bahkan dua bucin Feng Tian Ek Nona Wu juga langsung menunjukkan teknik penyatuan dua orangnya.
Sayangnya yang di hadapan mereka ini adalah Kaisar Tangsan, di mana dengan tiki-takanya ia bisa dengan mudah menghindari serangan itu dan memberikan serangan balik. Sontak hal itu membuat mereka pun semakin kesal. Bahkan Nona Wu dan Wu Suang mereka pun langsung bekerja sama untuk menekan Tangsan agar Feng Tian bisa bersiap mengeluarkan combo-wombo sayatannya. Tapi lagi-lagi this is Kaisar Tangsan, di mana ia bisa dengan mudah mengunci pergerakan dari Nona Wu dan Wu Suang sehingga rematch antara bentrokan terkuat pun lagi-lagi terjadi. Namun bedanya yang kali ini Tangsan tidak mengeluarkan palu hautiannya melainkan hanya menggunakan tombak tirannya saja. Di sana Feng Tian yang melihatnya langsung mengatakan kalau teknik sayatannya ini sudah berevolusi, di mana bukan 36 sayatan lagi melainkan sudah 54. Sayangnya mau itu 54 ataupun 69, di hadapan dari Baginda Maharaja Paduka Tuan Muda Kaisar Kanjeng Dewa tertinggi Lord Tangsan, hal itu bukanlah apa-apa. Bahkan dengan combo-wombo teknik teleportasi untuk kesekian kalinya Feng Tian pun harus menerima kekalahannya. Sontak Feng Tian sendiri akhirnya mengakui, meskipun ia sudah berlatih keras selama 5 tahun terakhir, tapi ia tetap tak bisa melampaui Tangsan dan mungkin berlaku seumur hidup. Namun jelas Nona Wu yang mendengarnya, sebagai ayang yang baik ia pun tetap mensupport Feng Tian karena nyatanya mereka masih memiliki banyak waktu untuk berlatih. Tentu Tangsan sendiri juga tak mengharapkan kekuatan ini. Bahkan ia sampai bilang kemampuan sebagai seorang Master Row memang sangatlah penting. Tapi kebangkitan Xiaowu baginya itu jauh lebih penting. Kemudian setelah pertarungan tadi, Feng Tian tetap mengajak Tangsan dan kawan-kawan untuk membahas soal kepindahan mereka ke sini. Yang ternyata salah satu alasan kenapa mereka mau pindah ini karena memang Akademi 4 Elemennya selalu ingin diakuisisi oleh Balai Roh Pelindung. Tapi sayangnya karena murid dari 4 elemen ini sangatlah banyak, Tangsan tetap harus menolak permintaan tersebut. Alhasil untuk yang kali ini Feng Tian pun menerimanya. Bahkan ia ingin menjalin hubungan yang baik dan mengingatkan jika suatu saat mereka bertarung dengan Balai Roh Pelindung, maka jangan lupakan akademinya untuk saling membantu. Tangsan yang mendengarnya juga menyadari kalau Akademi 4 Elemen ini sangat mungkin untuk menjadi sekutu mereka. Namun untuk saat ini mereka tetap harus menunggu keputusan dari kepala sekolahnya terlebih dulu. Kemudian Tangsan pun juga menjelaskan soal perkembangan dari klan Tangnya, yang dimana klan Tang sendiri didasari oleh 4 klan atribut tunggal yang katanya selain Master Roh kepercayaannya, kemungkinan klan Tangnya tak akan menerima orang baru. Tapi setelah melihat kejadian hari ini di mana Akademi Shrek malah ditindas oleh akademi lain, mereka pun awalnya cukup ragu untuk meninggalkan akademinya. Sampai di malam harinya Rongrong pun mempunyai ide, di mana ia langsung meminta kakek tulangnya untuk membantu Akademi Shrek agar akademinya semakin aman. Tentunya dengan adanya kakek tulang mereka pun semakin tenang dan memiliki kesempatan untuk berpergian. Karena memang klan Tang sendiri akan pergi ke kota Gengsin untuk mencari beberapa bahan dan membuat beberapa senjata rahasia lagi. Selain itu, karena pemilihan ulang dari 7 klan utama juga tak sampai setahun lagi, jadi mereka juga harus menambah amunisi agar memiliki kekuatan dalam melawan Balai Roh Pelindung. Di sana sebelum berangkat, Master Yu juga memberikan plat tetua milik Balai Roh Pelindung kepada Tangsan untuk berjaga-jaga. Terlihat pendirian klan Tangnya ini juga sudah semakin serius, di mana mereka bahkan sampai membagi tugas. Dari Tangsan, tetua Taitian dan semua teman-temannya akan pergi ke kota Gengsin, sedangkan tetua Niu sebagai ahli pembangunan, ia akan membangun ulang klan kekuatan untuk dijadikan sebagai klan Tang. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di kota Gengsin atau ibu kotanya segala baja. Dijelaskan kota Gengsin sendiri memiliki banyak pandai besi berbakat. Bahkan untuk tinggal di sini aja seorang pandai besi harus melewati banyak ujian masuk. Tak hanya itu, di dalam kotanya aja juga dikelilingi oleh banyak toko besi. Dikatakan pandai besi sendiri juga dibagi menjadi 7 tingkatan. Dari yang terendah tingkat junior, menengah, senior, guru, master, leluhur, dan dewa.
Tentunya untuk pandai besi di tingkat tertinggi atau dewa, sampai saat ini di dunia hanya ada 3 orang, yaitu ketua perhimpunan pandai besi, wakil ketuanya aka tetua Taitian itu sendiri, dan terakhir tak lain dan tak bukan adalah Baginda Tang Hao. Tapi di sana di perjalanan, mereka malah melihat seseorang yang sedang mempromosikan armor miliknya dengan mengaku kalau ia adalah murid dari Luo Gao atau ketua perhimpunan pandai besi. Sontak tetua Taitian sendiri awalnya sedikit kaget. Terlebih lagi setelah diperhatikan armor tersebut kualitasnya sangatlah jelek. Yang pada akhirnya ia pun secara terang-terangan menghampiri penjual tersebut dan mengatakan kalau armornya adalah sampah. Tentu tetua Taitian berkata seperti itu bukan sekedar hinaan belaka, melainkan ia pun menjelaskan detail dari armornya, bahkan sampai bahan dan cara pembuatannya ia jelaskan sedetail mungkin. Di sana tetua Taitian juga mengingatkan jika ingin menipu jangan gunakan nama Luo Gao atau rekannya itu. Alhasil semua pengunjung yang tadinya cukup tertarik, sekarang mereka malah merasa sudah ditipu. Bahkan para pandai besi juga tak tinggal diam dan langsung memberikannya sedikit pelajaran, karena memang doi sudah merusak nama baik dari pandai besi itu sendiri. Sontak hal itu membuat penjual ini pun sangatlah marah dan mencoba menyerang tetua Taitian dari belakang. Tak hanya itu, di saat bersamaan, sekumpulan pasukan dari cabang Balai Roh Pelindung juga langsung mengepung mereka. Yang ternyata kenapa penjual ini sangat berani menipu orang karena memang ia sudah memiliki backingan dari pasukan cabang Balai Roh Pelindung. Tapi sayangnya karena yang di hadapannya ini adalah tetua Taitian, para pasukan tersebut pun berhasil disapu bersih. Sampai ketika tetua Taitian ingin menangkap mereka, muncullah seseorang lagi dengan armor besarnya. Bedanya untuk yang kali ini mereka sama-sama saling mengenali. Bahkan pria tersebut sampai memberikan hormat. Yang ternyata pria ini adalah Silong atau murid asli dari ketua Luo Gao. Tentunya ia pun langsung menjelaskan kalau penipu tadi bukanlah murid dari gurunya, melainkan ia pasti sudah disuap oleh pasukan dari Balai Roh Pelindung untuk merusak nama baik dari gurunya. Dikatakan Balai Roh Pelindung sendiri sudah membuat cabang di kota Gengsin untuk mencoba mengakuisisi kota tersebut. Kemudian barulah Silong ini pun mengajak mereka semua ke pusat utama dari perhimpunan pandai besi untuk bertemu dengan gurunya. Dijelaskan pusat utama ini memiliki 5 lantai tingkatan, di mana lantai pertama adalah kawasan berbelanja tingkat rendah yang penjualnya adalah pandai besi berkualitas semua, sedangkan lantai kedua adalah daerah berbelanja tingkat tinggi, di mana hanya orang yang memiliki kejelasan dan skill mumpunilah yang bisa membuka toko di lantai kedua. Sementara untuk lantai ketiga adalah tempat pendaftaran ujian pandai besi. Lantai 4 adalah daerahnya orang penting sekaligus tempat pelelangan. Dan lantai 5 adalah daerah administrasi semua pandai besi sekaligus tempat pribadinya pandai besi tingkat tinggi termasuk untuk ketua Luo Gao. Dikatakan pandai besi di tingkat leluhur ke atas akan memiliki ruangan sendiri di lantai kelima ini. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di ruangan dari ketua Luo Gao. Awalnya baru mendengar suara ketukan aja, ketuanya ini langsung marah. Tapi setelah dikatakan kalau Silong membawa wakil ketua Taitian, ia pun sangatlah senang dan langsung menyambut mereka semua. Dijelaskan ketua Luo Gao sendiri selain pandai besi nomor 1 di dunia, ia juga merupakan Master Roh di level 70-an. Di sana ketua Luo Gao ini tanpa diduga ia sangatlah antusias dengan seseorang yang sudah membuat senjata busur zuge atau senjata crossbow. Bahkan ia sampai mencoba meneliti senjata tersebut dan mengeluarkan banyak uang demi membeli senjatanya dari Balai Roh Pelindung. Sontak Tang San sebagai pencipta senjatanya, ia pun mengatakan kalau ialah yang membuat senjata itu. Tentunya satu-satunya alasan kenapa Balai Roh Pelindung bisa memilikinya karena mungkin pada saat mengalahkan klan Pagoda kemarin mereka juga menjara barang tersebut. Ketua Luo Gao yang mendengarnya awalnya tak percaya sama sekali karena memang Tang San sendiri hanyalah seorang bocah. Namun setelah tetua Taitian menjelaskan semuanya termasuk soal klan Tangnya, ia pun akhirnya percaya, bahkan ia sampai menanyakan kepada Tang San bagaimana cara memperbaiki senjata itu.
Yang ternyata sebagai pencipta dari senjatanya, Tang San sudah mengatur mekanisme perlindungan kepada senjata rahasianya, di mana saat orang luar mencoba membongkar dan menelitinya, maka mekanismenya akan aktif dan secara otomatis akan merusak bagian terpenting dari senjatanya yang membuat senjatanya tak akan berfungsi lagi. Tentunya meskipun desain dari ketua Logao tadi sudah sangatlah mirip dengan senjatanya, tapi jika tak ada bagian terpenting ini, senjatanya tak akan bisa aktif. Jelas Tang San sendiri langsung mengatakan kalau ia tak akan memberitahukan cara memperbaikinya, karena memang senjata rahasia ini merupakan kekuatan utama dari klannya. Selain itu, tetua Taitian juga akhirnya mengatakan kalau Tang San adalah ketua klannya saat ini dan klan kekuatannya sudah bergabung dengan klan Tang. Tentunya jika tetua Logao ingin mengetahui lebih dalam tentang senjata rahasia, maka ia harus bergabung dengan klan Tangnya. Yang tanpa diduga ketertarikan ketua Logao dengan senjata rahasia ini sangatlah tinggi. Bahkan ia langsung menyatakan kalau muridnya yaitu Silong, mulai sekarang ialah yang akan menjadi ketua perhimpunan pandai besi. Karena memang ia sendiri sudah memutuskan untuk bergabung dengan klan Tang. Widih. Jelas Tang San yang mendengarnya juga dengan senang hati menerimanya. Bahkan ia juga langsung mengangkat ketua Logao sebagai tetua di klan Tangnya. Tapi di sana tetua Logao malah langsung meminta agar Tang San mengajarinya cara pembuatan dari busur zuge. Selain itu ia juga sempat berpikir licik, di mana jika ia sudah selesai belajar nanti, maka ia akan keluar dari klan Tang. Waduh. Namun di sana Tang San malah memberikannya sebuah tugas yang baru, karena memang sekelas tetua Logao yang notabene merupakan pandai besi nomor 1 di dunia, ia pun ditugaskan untuk membuat senjata terkuat nomor 2 yaitu jarum bunga pir. Bahkan Tang San menjanjikan selama tetua Logao bisa membuatnya, maka di atas senjata tersebut juga akan terukir namanya. Sontak tetua Logao yang mendengarnya ia pun tambah semangat. Terlebih lagi ketika Tang San menunjukkan desain senjatanya, ia langsung menyuruh Silong lah untuk menjamu mereka semua. Sedangkan ia sendiri langsung meneliti senjata tersebut. Tentunya mereka juga sangatlah senang dengan bergabungnya ketua Logao, karena memang dengan begini kemungkinan untuk membuat 3 senjata teratas peluangnya semakin besar. Kemudian tetua Taitian pun juga langsung menyuruh Silong untuk mencarikan beberapa bahan yang mereka butuhkan. Di mana Silong yang membacanya ia pun sampai dibuat kaget. Karena memang mereka ingin membeli 10 ton besi murni, 5 ton besi perak dan 5 ton baja. Tapi sebelum itu mereka berniat untuk makan-makan dulu di sebuah restoran. Sayangnya ruangan yang biasa dipesan oleh Silong sudah dipesan duluan oleh seseorang, yang dimana orang tersebut tak bisa disinggung sama sekali karena memang ia adalah ketua Miles dari cabang Balai Roh Pelindung. Tapi di sana ketua Miles malah mengatakan selama Silong bisa membujuk ketua Logao dan perhimpunan pandai besinya untuk bergabung dengan Balai Roh Pelindung, maka ia akan menyerahkan ruangan tersebut. Sontak Silong sendiri awalnya sangatlah marah. Terlebih ketua Miles yang melihat kecantikan Xiaowu dan Rongrong, ia malah langsung berniat menangkapnya. Waduh. Yang sudah jelas tindakan tersebut langsung dihentikan oleh Tang San. Bahkan tetua Taitian sampai ingin menghajar mereka habis-habisan. Untungnya Tang San masih bisa berpikir jernih, di mana ia langsung menunjukkan pelat tetua Master Yu kemarin yang membuat mereka pun tak berani macam-macam lagi dan meminta ampun. Yang pada akhirnya mereka semua pun berakhir keluar dengan keadaan dipermalukan ya lur ya. Tapi karena kejadian tadilah malah membuat Silong pun awalnya beranggapan kalau Tang San adalah orang dari Balai Roh Pelindung. Namun tenang, Tang San menjelaskan kalau Balai Roh Pelindung adalah musuh mereka. Tentu untuk pelat tetua ini didapatkan secara tak sengaja oleh gurunya dan memang sengaja ia bawa untuk mempermudah pergerakannya. Yang ternyata hubungan Balai Roh Pelindung dengan perhimpunan pandai besi juga tidaklah baik. Karena memang ketua Miles sebagai ketua cabang dari Balai Roh Pelindung selalu ingin memanfaatkan mereka sebagai penghasilan tambahannya. Bahkan berkali-kali ia selalu mengirim orang untuk menyakiti pandai besinya. Sementara Tang San sendiri ia langsung menyadari karena hari ini ketua Miles sudah dipermalukan, jadi kemungkinan mereka pasti tak akan tinggal diam. Dan oleh karena itulah ia pun langsung membagi tugas untuk mereka, di mana Ndut akan mengawasi gerak-gerik musuh,
Sementara untuk Silong, ia hanya perlu fokus menyiapkan barang yang mereka butuhkan serta menyiapkan tempat khusus di pelelangan besok. Dan untuk Oscar dan Rongrong, mereka juga akan diberikan dua tugas yang penting, di mana mereka akan mengelilingi pasar yang ada untuk mencari beberapa logam yang bagus. Karena ternyata Rongrong sebagai putri dari klan Pagoda juga memiliki kemampuan untuk mengenali semua jenis permata. Kemudian keesokan harinya, Silong mengatakan kalau ia dan Sidi atau murid dari tetua Logau juga sudah memutuskan untuk mengirimkan dua pandai besi di tingkat leluhur untuk menjaga gurunya di kelentang mereka nanti. Jelas Tangsan dan tetua Taitian juga tak keberatan sama sekali. Bahkan mereka juga menjanjikan pasti akan memperlakukan gurunya dengan baik. Sampai Rongrong dan Oscar pun akhirnya kembali dan membawakan banyak sekali jenis logam berharga. Bahkan salah satunya adalah pelat kristal emas yang merupakan bahan untuk membuat senjata jarum kumis naga. Selain itu, Tangsan juga mengatakan kalau kristal yang kali ini jauh lebih berkualitas daripada yang ia dapatkan dulu. Sementara Silong sendiri, ia yang melihat salah satu logam malah langsung menawarkan untuk memeriksanya. Dikatakan Silong ini memiliki roh pelindung pahat emas, di mana ia sangat ahli dalam membedakan semua jenis tambang yang ada. Yang ternyata setelah ia periksa, logam tersebut adalah salah satu yang terbaik, yaitu sari besi dingin, yang dimana itu adalah salah satu bahan untuk membuat senjata terkuat dari kelentang aka bunga teratai dewa. Di sana Silong bahkan masih dibuat kaget melihat Rongrong yang bisa mendapatkan logam yang satu ini. Karena memang di kota Gengsin sendiri sangatlah sulit menemukannya. Belum sampai di situ, di sana Rongrong juga menunjukkan sebuah batu yang katanya diberikan secara gratis oleh penjualnya. Di mana menurutnya di antara banyak logam tadi, batu inilah yang paling berharga. Alhasil Silong lagi-lagi mencoba memeriksanya. Sayangnya batu yang kali ini tak bisa dihancurkan sama sekali, bahkan oleh skill palu Silong sekalipun. Sontak Tangsan yang melihatnya, ia juga sampai dibuat kaget karena ternyata batu kecil ini adalah inti perak laut dalam yang memang ia cari. Tapi yang jadi masalahnya, inti perak ini sangatlah kokoh yang membuat tak akan bisa dilelehkan oleh sebuah api, melainkan harus mereka palu sendiri. Namun sebagai ketua, Tangsan masih memiliki satu cara lagi yang katanya cara ini hanya bisa mereka lakukan di lain hari. Tentunya jika kelentangnya beneran bisa membuat 3 senjata terkuat ini, maka tak ada alasan lagi untuk mereka takut melawan balai roh pelindung. Yang pada akhirnya karena pelelangan sudah dimulai, jadi mereka pun mencoba untuk fokus ke lelang dulu. Di sana di pelelangan mereka juga ditemani oleh tetua Logau yang langsung mengetahui untuk membuat senjata bunga pir itu membutuhkan bahan yang sangat kuat. Tangsan yang mendengarnya juga mengiyakan, tapi tenang, mereka sudah menemukan bahan yang tepat, di mana jika sudah kembali ke kelentangnya nanti akan ia tunjukkan. Sampai singkat cerita pelelangan pun sudah dimulai. Di sana dipimpin oleh pandai besi Sidi atau salah satu murid dari tetua Logau juga. Terlihat barang pertama adalah salah satu bahan yang langka, yaitu besi corak hitam dengan berat 231 kilo dan harga awalnya adalah 20.000 koin emas. Tentu satu persatu orang yang melihatnya mulai memberikan harga terbaiknya. Sampai Tangsan pun menyuruh Rongrong untuk memberikan harga 30.000. Sayangnya di saat itu jugalah ketua Miles langsung menaikkan harganya menjadi 40.000 yang membuat Tangsan pun memutuskan untuk menyerah. Kemudian barang kedua adalah emas murni dengan berat 50 kilo dan harga awalnya 10.000 koin emas. Yang lagi-lagi ketua Miles langsung menembak harga yaitu 30.000. Sontak semua yang melihatnya benar-benar cukuplah kaget. Bahkan mereka juga langsung menyadari kalau ketua Miles ini hanya akan mengandalkan nama dari balai roh pelindung dan tak akan membayar sama sekali. Di sana Tangsan hanya mengatakan kepada Rongrong untuk menawar logam yang langka saja. Namun jika ketua Miles menaikkan harga, langsung menyerah saja. Alhasil pelelangan pun dilanjutkan, di mana hampir setiap barangnya hanya dimenangkan oleh ketua Miles dan juga Rongrong. Sampai tibalah di 2 barang lelang terakhir. Dijelaskan 2 barang ini adalah buatan dari tetua Logau, yaitu perisai 8 keinginan. Diketahui untuk membuat perisai ini tetua Logau sampai meneliti selama 10 tahun lamanya.
Tentunya dengan waktu yang selama itu dua barang ini juga enggaklah main-main. Karena memang selain dapat menahan kekuatan dari Master Roh di level 60-an, armornya juga terbuat dari 8 jenis logam berbeda sehingga bisa menjadi logam elastis yang lunak. Bahkan satu-satunya yang mengetahui cara pembuatannya hanyalah gurunya seorang. Jelas untuk harga awalnya sesuai dengan kualitasnya yaitu 200.000 koin emas. Sontak ketua Miles yang melihatnya, ia pun langsung tertarik dengan kedua barang tersebut dan langsung memberikan harga 1 juta koin emas. Tentunya satu armornya akan ia berikan kepada Bibi Dong dan satunya lagi untuk ia sendiri. Alhasil karena harga yang ia tawarkan sudah terlalu over, jadi semua orang tak ada yang berani menaikkan harganya lagi sehingga dua barang tersebut resmi dimenangkan oleh dirinya. Jelas dengan ini lelang pun berakhir dan semua pun dibubarkan. Di sana dikatakan ketua Miles tadi memutuskan untuk kembali dulu dan mengambil sejumlah uangnya. Tapi tak berselang lama setelah lelang berakhir, Sindut pun datang dan melaporkan kalau ketua Miles sudah mengerahkan banyak pasukan untuk menghabisi dan merampok perhimpunan pandai besi. Terlihat di sana ketua Miles benar-benar sudah mengerahkan banyak pasukannya dan mengepung pusat utama milik perhimpunan pandai besi. Tentunya satu-satunya alasan kenapa ketua Miles pede ini karena memang mereka di bawah perlindungan dari Balai Roh Pelindung yang memang memiliki kekuatan mutlak. Sedangkan Tangsan sendiri di saat semuanya panik, ia pun langsung menawarkan diri biar ialah yang turun tangan. Karena menurutnya malam yang gelap ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai malamnya pembunuhan. Waduh, hajar Lord. Sayangnya bagian yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari episode 146 sampai 150 ini apa ya lur ya? Tapi mungkin tentang hukum alam aja ya kan? Dimana dari beberapa episode belakangan ini kita seperti diperlihatkan dengan salah satu hukum alam yaitu yang kuatlah yang berkuasa. Sebagaimana mestinya Bibi Dong yang bahkan bisa mempengaruhi banyak klan teratas untuk tunduk kepadanya. Berbeda dengan Tangsan meskipun ia juga menggunakan kekuatannya, tapi Tangsan bisa menjadikannya sebagai hal positif untuk menyatukan bukan untuk mendapatkan kekuasaan. Dan itulah definisi dari pemimpin yang sebenarnya. Karena nyatanya Tangsan bahkan mau turun tangan langsung dalam mengatasi setiap masalah. Bukan seperti Bibi Dong yang cuma sekedar memberi perintah saja. Oke lah, sekian dari saya Mr. Ryan selaku admin yang sedang bertugas. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.